Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita menuju ke soalnya, yaitu di sini kita menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, dan yang paling utama yaitu menggunakan Vue.js. Nah, di sini kita disuruh menginstal CMPP, kemudian membuat database bernama pendidikan, kemudian dengan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Selanjutnya kita membuat struktur tabelnya dan memasukkan minimal 5 data. Nah, sebelum ke pengerjaan soal, saya tadi telah mencoba membuat sebuah CRUD dengan Vue.js. Ini nanti saya mendemokan dulu ya. Nanti hasilnya kurang lebih begini untuk pengerjaan tugasnya. Kita bisa menambahkan data mahasiswa, misal Wahyudi, NIM-nya saya acak dulu, misal di depan boleh 0, gini saja. Kemudian jurusannya sistem informasi, kita set. Nah, di sini ada nama Wahyudi yang telah kita tambahkan. Nah, bisa diedit, misalnya ini RPL bisa. Nah, bisa, dan juga bisa dihapus. Nah, kurang lebih begitu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita tadi disuruh membuat database pendidikan. Dari awal dulu saja ya. Kita melakukan instalasi CMPP. Di sini saya sudah melakukan instalasi CMPP. Kalau di Mac memang tampilannya kurang lebih seperti ini. Lumayan berbeda sih dengan yang di Windows. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung start. Tapi saya kali ini nggak menggunakan CMPP ya. Saya di sini menggunakan Serpy, atau kalau di mana itu, kalau di Windows namanya Laragon. Kenapa saya pakai ini? Karena di sini tuh lebih banyak. Kita mau PHP berapa tinggal install, nanti tinggal kita aktifin. Nah, sudah termasuk Node.js juga. Karena apa? Di sini kan kita menggunakan Vue.js ya. Nah, ini Node.js sangat perlu diinstal. Saya menginstalnya versi 20. Nah, oke. Langsung saja kita coba buat folder baru di sini ya. Misalnya tugas 3 ini saya hapus dulu. Nah, kita bisa tambahkan di sini new folder tugas 3 PHP dulu. Nah, kemudian di sini kita PHP tugas 3. Nah, ini nanti sebagai backendnya. Misalnya di sini tugas 3.php ya. Nah, kita arahkan ke folder mana? Nah, ini tugas 3 ya. Oke, kita save, kita jalanin. Nah, di sini akan error karena apa? Kita tidak sama sekali memiliki yang namanya file di dalam folder tugas 3 PHP tadi. Kita langsung saja, ini saya besarin dulu. Oke, langsung saja kita buka foldernya yang kita buat tadi di www tugas 3 php.
Nah, di sini kita membuat file index.php misalnya. Nah, di sini nanti kalau dijalanin kan bisa, tapi masih kosong. Nah, untuk mengkoneksikan database, oh ya, kita kan disuruh membuat database juga ya. Kita buat database terlebih dahulu. Bentar, ini latihan saya tadi. Nah, namanya apa? Namanya pendidikan. Kita kasih saja pendidikan, kemudian create. Nah, ini butuh berapa kolom? Saya 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Tadi namanya sesuai mahasiswa. Di sini kita create, kemudian kita membuat struktur tabelnya. Ada ID, ada nama, ada name, dan jurusan. Nah, di ID ini kita setting auto incrementnya supaya nanti saat penambahan data bisa menambahkan secara otomatis. Kita nama berikan varchar saja, misal 100 kali 100. Kemudian name-nya ini boleh integer, boleh varchar, tapi saya menggunakan varchar karena apa? Nanti jika ada inputan 0 di awal, itu nanti kebaca. Kita kasih 15, nggak usah banyak-banyak. Jurusan juga varchar, mungkin 50 cukup. Kita save. Nah, di sini tadi kan kita disuruh memasukkan minimal 5 data ya. Oke, langsung saja kita masukkan 5 data menggunakan insert. Nama misalnya Isnanwi, name-nya misalnya dari 022113331. Nah, kita jurusan sistem informasi, terus sini Ratna A, NIM-nya 2, jurusannya akuntansi misal. Nah, di sini kalau ingin menambahkan 5 sekaligus, tinggal 5, enter. Nah, dia akan menambahkan form lagi. Lanjut saja, misal Wahyudi saja. Nah, ini ID-nya emang sengaja tidak saya isi karena dia kan sudah disetting auto increment, nanti dia secara otomatis mengisi secara urutan. NIM, jurusan teknik informatika, kemudian tambah lagi Delia, NIM 4, jurusan akuntansi lagi, kemudian kita beri nama NIM 5, kemudian jurusannya RPL ya gitu. Kalau sudah go, kalau dilihat, nah ini 5 data. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini. Sebelumnya itu kita perlu yang namanya koneksi ke database. Teman-teman, saya ingin membuat folder config untuk menyimpan namanya koneksi.php. Ini nanti isinya koneksi database ya. Nah, di sini itu isinya, saya beri nama variabel, kemudian MySQL. Nah, karena kita kan menggunakan PHP 8 itu sudah masuk MySQLi. Kita cari teman-teman, biar teman-teman kelihatan, kita cari connect, jangan lupa titik koma. Ini sibarnya saya sembunyikan dulu. Nah, MySQL connect ini
kan gini ya. Nah ini hilang lagi, gimana munculnya. Nah di sini itu kita memerlukan namanya hostname, username, password, database. Kalau portnya ingin diganti juga bisa menambahkan port juga, tapi kita di sini memerlukan saja ya, apa itu 4 parameter saja. Hostname-nya localhost, usernya root, passwordnya teman-teman ini kalau pakai si MPP biasanya kosong kalau belum disetting ya. Kemudian database-nya tadi pendidikan, karena punya saya ini database ada passwordnya, kita bisa mengambil dari sini. Ini password database MySQL saya. Nah gini, untuk mengecek apakah ini berhasil terkoneksi, kita menggunakan if. Jika db, ini jika bukan db artinya kita kasihkan echo, kemudian kasih pesan koneksi berhasil. Sorry, kan ini bukan, berarti gagal. Kalau iya, koneksi berhasil. Nah kita cek, kita panggil di sini saja ya, php require root kita di config gak ada ya, config koneksi, jangan lupa titik koma. Nah koneksi berhasil, ini koneksi berhasil. Oke, kemudian ini kita tidak usah pakai ini. Nah kita buat function untuk menampilkan data yang ada di database ini. Nah untuk menampilkannya itu kita butuh function, misal tampil. Nah di sini kita butuh parameter, misal kasih query saja biar lebih enak bacanya. Nah kemudian di dalam function ini kita panggil database tadi global db, kemudian kasih result MySQL query. Nah query-nya ini perlu ini sama ini parameternya. Jadi gini, database, untuk memanggil database ini tadi untuk mengkoneksikannya, kemudian parameter query-nya taruh di sini. Nah kalau sudah, kita kasih misal apa ya, datanya itu berupa array ya, array. Nah terus kita while. Nah di dalam while ini kita coba kasih variabel data, kita MySQL fact asset ambilnya dari result tadi yang MySQL query-nya. Kemudian di sini kita tampilkan misal datanya data tadi kan array ya, array, kemudian data ini. Jangan lupa kembalikan nilainya pakai return raw. Usahanya
return kita apa, data ya tadi. Nah ini nanti bisa kita manfaatkan di sini. Kita ambil saja langsung, misal simpan dulu di variabel data mahasiswa sama dengan kita kan tadi sudah buat function ini, set di dalamnya query, ya sudah kita masukkan query-nya lah. Untuk menampilkan itu select semua dari tabel mahasiswa. Nah kalau sudah begini kita tutup dulu saja ya PHP-nya. Kita buat HTML5 di sini, kita kasih tugas 3 PHP misal. Nah di dalam tabel ini misal saya kasih 1 daftar mahasiswa, kemudian kita buat tabel tihit tr th. Nah di sini apa, nomor, th nama, th name, th nomor, nama, nim, kemudian jurusan. Nah ini kan sudah. Nah gini, oke. Kemudian kita buat body tabelnya, saya masukkan ke atas biar teman-teman lihat tbody. Nah tr nya ini nanti kita yang akan looping. Nah untuk meloopingnya itu kita kan karena PHP tadi sudah ditutup, kita buat PHP lagi di sini. Maaf. Nah kita buat variabel untuk menamping nomor dulu, terus kita pakai for each. Ini ya, for each titik. Kita tutup juga di sini PHP and for each. Nah di sini apa, kita kan tadi sudah membuat ini ya, data mahasiswa. Sini as aslinya kita kasih data saja misal, mahasiswa saja, mahasiswa. Nah di sini itu kita echo, PHP echo itu bisa penulisannya langsung gini, nomor plus plus karena kita ulang ya. Nah kan ada data 5 tadi, karena di sini ada data 5, otomatis di sini juga data 5. Nah nanti kita menampilkan ini ya, ini kita close dulu saja. Kemudian teman-teman kalau nggak percaya sama ini, misalnya saya tulis PHP echo. Nah di sini apa, mahasiswa dari tabel nama, kolom nama. Nah ini kan muncul. Kemudian nah ini kan sama tuh, saya lebih suka ini karena lebih ringkas. Terus name, terus jurusan. Sorry salah, jurusan. Tipe jurusan. Nah ini sudah tampil. Nah ini untuk menampilkan menggunakan PHP.
Nah, sedangkan di tugas kita itu ada namanya Vue.js. Sedangkan untuk kita nanti yang seperti aplikasiku ini tadi, nah ini menggunakan Vue.js. Nah, ini kan menggunakan Vue.js. Nah, teman-teman harus membuat API. Nah, misal masih di sini ya. Misal saya membuat folder API, kemudian untuk menampilkan tampil datanya, tampil PHP. Nah, di sini tuh sama sih, tujuannya untuk menampilkan data. Tapi kalau berbasis API itu nanti dia harus format JSON. Nah, oke, langsung saja ya biar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini itu kita memanggil dulu ya. Request koneksinya jangan lupa dipanggil. Nah, karena ini kan petnya koneksinya di luar API, jadi kita kembalikan dulu dengan titik 2, kemudian masuk ke folder config yang config ini, kemudian koneksi ini. Nah, sudah. Kalau sudah berarti file-file yang ini bisa langsung ditaruh ke sini juga. Oke teman-teman, kita lanjut. Sudah memanggil file koneksi ke dalam tabel.php, langsung saja kita membuat query-nya. Ini sih sama sih ya, sama yang di sini. Kita copy saja. Nah, begini. Nah, kemudian kita echo menggunakan JSON encode query. Nah, jika ini saya close, jika kita tampilkan API tampil.php, nah ini kan tampil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sesuai yang ada di database kita. Oke teman-teman, lanjut. Oh belum, ini belum ada nama objeknya ya. Kita tambah dulu nama objek pakai array, kemudian kita kasih data mahasiswa. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ada. Kita coba saja di Postman ya. Ini tampil, ini Ctrl A Ctrl V, send. Nah, di sini masih dalam bentuk array. Untuk mengubahnya itu teman-teman harus mengubah headernya. Kita coba header content type-nya kita kasih application JSON. Nah, seharusnya sudah ya kalau kita pakai Postman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini sudah sih API PHP nya untuk menampilkan. Kita lanjut di apa itu namanya, Vue.js nya ya, tugas 3 Vue.js ya misal.
Nah, kita buat lagi add Vue.js tugas 3. Nah ininya apa, tugas 3 Vue.js ini saja ya. Nah kita masukkan ke folder ini. Sudah, kita buka, masih kosong, kita tambahkan folder di WordPress kita ya. Kok WordPress ya, WordPress papan kerja. Nah sudah, masih kosong, kita index.html tipe maaf, rename HTML. Nah ketika di refresh bisa. Nah teman-teman memasuki Vue.js, saya di sini menggunakan Vue.js yang versi 2 karena nanti saya untuk stylingnya itu ini saya menggunakan Vue TV, ini juga versi 2, maksudnya biar sinkron, nanti tidak terjadi timbang tindih. Nah untuk menginstal Vue.js nya itu teman-teman bisa lah membaca dokumentasinya. Nah di sini tadi kan masih kosong ya, saya ingin stylingnya menggunakan Vue TV. Cara menginstalnya itu teman-teman bisa lewat CDN, biar lebih gampang saja kita lewat CDN. Nah gini, pastekan di sini. Nah di sini itu view-nya itu masih 2x, kita ambil yang terbaru, duanya yang terbaru yaitu 2.7.16. Nah ini juga CDN. Oke sudah, ini saja ya, 2 titik saja. Kemudian ini sudah, kalau kita refresh tampilkan konsol lognya juga. Nah ini errornya tuh, fav iconnya ya, kita perlu fav icon juga kah? Boleh, kita tambahkan saja fav iconnya. Saya ambil dari sini saja ya, kita masukkan ke sini. Nah biar, nah sudah tidak ada error. Oke lanjut, ini kita skip saja. Kita pisahkan JS ini ke dalam app.js. Nah di sini kan otomatis stylingnya belum berubah, karena apa? Karena belum dipanggil di sini src app.js. Ini buat satu garis saja. Nah dia kembali. Oke sudah. Nah kita lanjut, tadi kan ingin membuat tabel ya. Ya sudah, kita UI komponen, cari tabel. Saya menggunakan tabel simple saja, misal ambil yang ini, kemudian kita pastekan di sini. Di hello world tadi kita ganti dengan tabel. Nah kalau di refresh dia begini, error. Karena apa? Karena ininya kan nanti kita buat sendiri saja. Ini bisa masukkan di tabelnya nama,
kemudian name, kemudian jurusan. Nah, kita kasih sekali lagi saja aksi gitu. Nah, di sini nanti kita masuk ke Vue.js-nya. Nah, ini teman-teman. Oke. Kita lanjut ke Vue.js-nya. Gimana teman-teman? Nah, di sini kan sudah ada L. Nah, kita buat datanya apa? Kita membuat data mahasiswa ya, misal mahasiswa dengan kondisi defaultnya 0. Kemudian jangan lupa teman-teman membuat function created fungsinya apa, kita mau kasih list tampil mahasiswa. Nah, di sini kenapa error ini? Nah, kan ini udah, berarti kita harus kasih metodenya. Metode ini kan kita tadi sudah buat variabel, kita panggil di sini saja function. Kemudian kita pakai Axios ya. Axiosnya itu teman-teman bisa cek di sini. Nah, untuk kita instalasinya pakai CDN saja. Nah, ini bisa pakai atas, bisa yang bawah, tergantung teman-teman saja. Kasih Axios, kita masukkan di sini di kumpulan script tadi. Oke, kalau ini bisa lanjut, kan kita sudah masukkan Axiosnya. Get. Nah, ini untuk URL-nya kita tadi ya. URL-nya tadi itu, sorry ya, saya hapus ya. Ini ya, Snanwe ini ya. Oke. Kita panggil di sini set. Kemudian teman-teman kasih then response sorry, ini seharusnya di dalam kurung lagi nih. Respon kita kasih this apa, mau data mahasiswa tadi ya. Ini yang data mahasiswa ya kan, kita responnya diambil dari ini, data mahasiswa, data mahasiswa. Kita rapikan dulu. Nah, gini. Kemudian kita kasih handling errornya menggunakan catch. Misalnya error, kita tampilin pakai konsol log saja yang di JavaScript.
console error. Nah ini sudah teman-teman. Nah terus kita kesini. Nah ini kan akses CMPL. Nah ini teman-teman harus, nah karena ini tidak diizinkan di Axios-nya karena URL saya ini, maka harus disetting dulu. Yang ditampil ini kita tambahkan lagi headernya, header biasa teman-teman kalau pakai localhost yang langsung lokal itu tidak usah menuliskan kode ini pun langsung jadi ya. Jadi itu tergantung server teman-teman. Oke, di sini misalnya saya kan tadi akses kontrol headernya ya. Adjust, kita tulis kontrol allow header. Oke, kemudian kita isi content type nya apa? Di sini ada nggak sih? Ini semua ada dokumentasinya sih teman-teman. Authorization masih error, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi Ctrl C, Ctrl V, akses kontrol all originnya. Nah origin ini kita semuanya saja ya, ini. Nah kan sudah tidak ada error. Slow reload ya, jaringan saya lagi slow. Kita enter saja biar teman-teman enak membaca. Oke, lanjut ke for it nya ini. Nah ini tadi kan kita buat, nah kalau di JavaScript ini teman-teman kebalikan yang di PHP ya. Data mahasiswa, kayaknya mahasiswa ID. Nah di sini kita ingin menambahkan nomor, jadi gini, mahasiswanya taruh di dalam, terus indeksnya berapa, harus kasih nih indeks, terus mahasiswa nama. Nah ini mulai dari 0. Kalau mulai dari 0 tinggal tambah 1. Nah 1 2 3 4 5. Nah kita terus bisa lanjutin nama, nim, kemudian jurusan. Nah aksinya kita ingin menggunakan tombol, kita bisa cari di sini tombol button ya berarti ya. Nah ini teman-teman ada banyak pilihan, silahkan menggunakan sesuai kebutuhan. Saya ingin menggunakan tombol yang ada di sini nih. Tombol 3 ini nanti saya ingin pakai
Ini berarti, nah ini pensil, V button, pensil, kita masukkan ke TD sini. Nah kemudian kita masukkan edit, hapus. Nah ini hapus. Oke. Nah kita cek. Nah oke teman-teman, tombolnya sudah tampil. Kita kasih H1 misal di sini, H1 daftar mahasiswa. Nah ini kan di sini kita harus kasih ke mana itu namanya, ke tengah. A1 nya kita taruh tengah. Kalau di sini itu sebenarnya sudah ada ya. Heading ya. Ada teman-teman, banyak, nanti teman-teman bisa pakai, bisa pilih yang mana aja. Misalnya kita langsung saja kasih kelas, kemudian tag ini ganti center. Nah dia kan langsung ke tengah. Kita kasih ini misal 5. Nah agak ke bawah, kemudian kita kasih ini saja. Oke, sudah ada jaraknya. Kemudian saya ingin menambahkan tombol add tadi ya. Add itu plus, cari plus. Nah ini Ctrl C. Di mana ya? Di sini juga. Nah ini kan di sini. Oh kita berarti masukkan ke dalam kontainer saja. Nah sini, nah ini belum ada karena belum dikasih function apa-apa, tapi kita sudah menampilkan data. Sedangkan di tugas ini kita nggak tahu nih apakah harus membuat CRUD atau tidak. Nah berhubung video saya ini sudah 40-an menit mungkin, dan sudah jam 2, mungkin saya akhiri dulu untuk buat videonya. Untuk membuat CRUD, membuat insert, update dan delete mungkin di lain video, tapi tetap nanti saya sertakan, akan saya upload. Yang penting ini sudah menampilkan 5 data sesuai tugas. Saya nggak tahu juga, ini perintahnya juga tidak ada untuk membuat insert, update maupun delete. Suruhnya itu cuma memasukkan minimal 5 data. Nah akan tetapi kan kalau tugas begini saja kan kurang worth it. Nanti akan saya lanjutkan
di video selanjutnya untuk menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Ini untuk codingannya bila teman-teman ingin melihat. Nah, strukturnya itu ada dua ya saya ya. Tugas PHP nya ini nanti kalau bisa buat backend, ini buat Vue.js nya. Nah, ini mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan teman-teman nanti bisa langsung ajukan di kolom komentar, karena video ini nanti akan di upload di YouTube. Oke, saya stop.